dimensi yang memang lebih gaib karena berhubung kita juga wawancaranya di samping makam. Jadi kalau misalnya apakah memang ada orang-orang tertentu yang ditarik ya oleh Tuhan gitu ke arah tarikat melalui mimpi itu? Mungkin ya. Ada juga. Ya, itu perspektif itu Allah lah yang kasih yang begitu-begitu. Cuman kan biasanya orang tarekat itu memang sering ketemu dengan makhluk-makhluk begitu. Maksudnya memang bersentuhan dengan dimensi yang gaib. Coba misalnya begini. Ini jin ini kan kalang kabut sekarang karena nggak dengar Quran. Jadi nggak dengar dong, suka masjid pakai kaset, kan nggak dengar Quran. Nah jin itu rindu, dia pengen dengar Quran, jin Islam itu. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dia pengen dengar. Nah, dia cari kemana? Tapi Rasulullah itu pernah menyampaikan, fazuruha ziarah kubur. Nah, di kubur itu ada walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi generasi yang datang belakangan itu mendoakan yang lebih dulu yang bawa iman. Nah, di situ dibacain Quran biasanya. Kan gitu. Nah, ketika bacain Quran itu pasti ila ruhi ila hadrati. Nah, Allah maj'al wa ausil sawaba ma qara'tu ila ruhi. Jadi Quran dunia ini dikirim ke alam arwah. Nah, jin yang di alam gaib itu nyetel radio kan denger frekuensinya. Nah, makanya kadang kalau kita khusyuk di kuburan ilahat, tiba-tiba ada merinding. Itu sebenarnya frekuensinya kan dekat. Karena Fatihah yang kita kirim ini melewati perspektif dunia ke alam gaib. Nah, begitu ya, lama-lama mereka dengar nanti mereka ada frekuensi yang nyambung, lotek gitu. Nah, jangan lari. Karena sesungguhnya mereka sedang senang karena mendengarkan Al-Quran. Nanti kalau kita tahan mereka keluar nanti. Assalamualaikum gitu. Terima kasih. Engkau telah memperdulikan. Ya pasti beneran. Kalau pengen tahu Quran ayo. Beneran pasti. Lama-lama ya bagus ya. Bisa, tapi jangan takut. Gak takut. Tapi dipegangin. Ikut kalau lari. Itu nanti muncul. Terima kasih. Saya sudah didengar dia. Nanti lama-lama kita ngobrol terus dia bilang, aku punya sesuatu mau nggak? Ake atau tongkat. Nah, tongkat atau ake yang diinstalasi di dunia gaib begitu dibawa ke sini, dia menjadi instalasi yang cukup kuat untuk penyembuhan, kadang untuk itu. Nah, makanya dulu nenek-nenek moyang kita yang ahli tirakat kan mesti punya benda-benda pusaka. Itu sesungguhnya benda yang sudah diinstalasi di sana. Nah, nanti kemudian itu. Nah, contoh lagi misalnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi aku tidak mengutus engkau Muhammad menjadi rahmat seluruh sekalian alam. Nah, dengan Rasulullah kita ini disuruh sholawat. Ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, yang pengen dengar sholawat itu kan bukan cuma manusia. Bahkan jin-jin juga bersolawat. Allah aja bersolawat. Nah, makanya kalau kita mau sholawatan, cari tempat yang paling serem. Di tebing hantu lah gitu. Di sentro gondo mayit itu ibaratnya kan itu. Tak terbang Allah ya Nabi salam alaikum. Nanti pohon itu ini. Begitu nanti ada. Lama-lama yang keluar bukan cuma ikan yang lompat. Saking senangnya. Harimau. Makanya orang-orang tua dulu itu punya yang begitu-begitu. Nanti kemudian nampak, oh terbangmu jelek. Terbangmu kok begitu? Kata makhluk yang dari sana, aku punya terbang, mau gak kamu? Kasih. Lah akhirnya kalau terbang yang diinstalasi di sana, kita pukul bang itu 10 Jawa denger. Itu makanya itu dulu itu begitu. Nah itu yang kadang kita sudah gak bisa melakukan itu. Padahal Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Muttaqin itu yu'minu nabil gaib. Jadi pertama kali muttaqin itu adalah yu'minu nabil gaib. Orang yang percaya dengan yang gaib. Jadi pertama kali sebelum yuqimuna sholat, sebelum wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebelum wacana pengetahuan tentang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, sebelum itu perspektif yang dikeluarkan pertama kali adalah yu'minuna bil gaib. Makanya santri-santri itu diajari ngicipi yang gaib. Paling enggak ya belajar dalailul khairat, paling enggak belajar gaib itu hizib, minimal mahabbah lah. Itu enggak kotor gaib, enggak ada, cuman kadang itu
tuh makanya kita mau nyari begini ya dikejar sana-sana. Tapi kalau kita baca perspektifnya sana keluar. Makanya termasuk di masjid. Itu jin itu datang ke masjid, pengen dengar ayat. Karena Allah memerintahkan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, nanti khotib itu begitu berkhutbah, jin-jin itu mendengar. Makanya khutbah itu yang bagus pegang tongkat, pakai tag, supaya emosinya tidak meledak-ledak. Jadi jin tetap bisa mendengar ayat-ayat Allah. Nah kalau kita ini ya kok sama-sama kita melbok.